Halo, perkenalkan nama saya Noga Wali Akbar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ingin menjelaskan metode penarikan sampel dan distribusi sampel. Di sini apa itu sampel? Ada gambarnya di sebelah sini. Sampel yaitu seluruh populasi yang kemudian diambil sebagian untuk menjadi sampel dan untuk diteliti. Mengapa menarik sampel dari satu populasi? Karena suatu pengujian kadang memiliki karakteristik destruktif. Yang kedua, tidak mungkin menguji secara fisik seluruh unsur dalam populasi, yaitu item. Yang ketiga, biaya untuk mempelajari seluruh unsur dalam populasi, yaitu sangat besar. Jenis sampel. Jenis sampel terdiri menjadi dua, ada sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Saya akan menjelaskan sampel probabilitas terlebih dahulu, yaitu sampel yang dipilih sedemikian rupa, sehingga masing-masing unsur atau orang dalam populasi yang dipelajari memiliki kemungkinan untuk dimasukkan ke dalam sampel. Sedangkan sampel non-probabilitas, tidak semua unsur memiliki kesempatan untuk menjadi sampel, sehingga mungkin bisa. Nah, di sini metode penarikan sampel probabilitas adalah yaitu simple random sampling, sampel acak sederhana. Sistem random sampling, sampel acak sistematis. Yang ketiga ada stratified random sampling, sampel terstruktur. Yang keempat, cluster sampling atau sampel cluster. Penarikan sampel acak sederhana, yaitu sebuah sampel dirumuskan sehingga setiap unsur atau orang dalam suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Contoh sampel acak sederhana dengan metode kocok, metode label bilangan acak. Penarikan sampel sistematis. Penarikan sampel acak sistematis terdiri menjadi tiga. Anggota sampel pertama dipilih secara acak, anggota sampel kemudian dipilih secara sistematis. Yang ketiga, unsur atau individu populasi disusun dengan cara tertentu secara alfabetikal. Sampel acak terstruktur. Sampel ini, populasi awal dibagi ke dalam beberapa sub kelompok yang disebut strata, lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Penarikan sampel cluster. Di sini terlihat gambar didasarkan pada area geografis, yaitu mengurangi biaya sampel cluster. Nah, kesalahan penarikan sampel atau sampling error yaitu perbedaan antara statistik sampel dengan parameter sejenis dari populasi. Distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel, sample distribution of sample means, yaitu rata-rata sampel sangat bervariasi antara sampel satu dengan lainnya. Kedua, suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi probabilitas terjadinya dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Di sini ada contoh pendapatan per jam pegawai bidang produksi, bisa dilihat. Ada 4 pertanyaannya juga, beberapa nilai hitung populasi, beberapa distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel untuk suatu sampel berukuran 2, yang C berapa nilai rata-rata hitung distribusi sampel. Yang D, apa yang didapat dilakukan sehubungan dengan populasi dan distribusi. Nah, di sini rumus menghitung sampel memakai rumus Slovin, yaitu N besar sama dengan N per 1 plus NE pangkat 2. N itu numbers of sample atau jumlah sampel. Nah, N itu ada total populasi, jumlah seluruh anggota populasi. Dan E itu error tolerance, toleransi terjadinya taraf signifikan. Lazimnya 0,5 jadi pangkat 2. Di pangkat 2.
Jawabannya kalian bisa lihat di atas, yaitu rata-rata hitung populasi, yang B, yang C, dan yang D. Dari pengamatan ini dapat dilakukan pengamatan. Nah, jika akan kita teliti itu sebanyak 1000 orang karyawan, seperti dicontohkan di muka dan taraf signifikannya 0,05, maka besar sampel menurut rumus Lovin ini akan menjadi sebagai berikut. Kalian bisa coba gunakan rumus tersebut jika taraf karyawan kepercayaan hanya 90%, taraf signifikansinya 0,10. Berapa banyak sampel harus diambil? Coba kalian hitung. Sekian penjelasan metode dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.